Kapan terakhir kali kamu benar-benar berdoa? Bukan sekedar kebiasaan. Doa itu respon, bukan rutinitas. Kita berdoa karena Allah terlebih dahulu mendekati kita. Jadi, kita berdoa bukan sekedar kewajiban, tetapi untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Doa yang hidup itu jujur dan spesifik, seperti Daniel. Dia berdoa sesuai situasi, dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan sekedar kata-kata yang diulang. Doa butuh konsistensi dan kerendahan hati, bukan hanya saat kita butuh, tetapi menjadi bagian dari hidup sehari-hari, menunjukkan bahwa kita bergantung pada Tuhan. Hari ini, coba ambil waktu sejenak, berdoa dengan jujur, spesifik, dan dari hati. Semuanya hanya dalam pelajaran ke-6, kuartal kedua tahun 2026, dengan topik Para Pejuang Doa. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Membahas mengenai doa, saya mau ingatkan saudara-saudara yang menyaksikan untuk juga ikut berdoa sejenak di awal dan di akhir dari diskusi pelajaran ini. Anda bisa saja berada di luar rumah ataupun di dalam rumah atau sambil mengerjakan sesuatu. Mari tetap berdoa, karena doa dan firman Tuhan jika dipasangkan sangat luar biasa kuasanya. Inilah doa dan harapan yang ada di komentar saudara-saudara sekalian. Saya ingin membacakan beberapa, seperti dari Silvestan Pantau yang mengatakan, mari kita jadikan mempelajari Alkitab sebagai rutinitas sehari-hari dan sebagai nutrisi kepada rohani kita, supaya iman kita tidak layu dan mati. Amin. Terima kasih untuk dorongannya dan doa harapannya. Stanis Daungkil mengatakan, pertanyaan akhir bagi kita adalah, apakah kita hanya memiliki Alkitab atau apakah kita hidup oleh Alkitab? Pertanyaan yang untuk direnungkan sangat baik sekali. Ada tertulis mengatakan, ibarat kita sebuah kendaraan. Di Alkitab ada setir, rem, dan gas. Roh Kudus adalah BBM-nya, dan Yesus adalah pengendaranya. Maka kita pasti sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih sekali untuk ilustrasinya. Beberapa salam yang sudah disampaikan seperti dari Dalima Gabil, Eva Atmaja, Mateos Male di Kupang, Catherine Rin di Matungkas, Sulawesi Utara, Flora Lumenta, Helen Tiamban di Kota Belut, Sabah, Morgan Bonaparte, Tina Uni di Tebedu, Sarawak, Roy di Keningau, Sabah, Martin Gambidau, dan Sain bin Bahai Sain. Shalom saudara-saudara, terima kasih untuk kehadiran Anda pekan ke pekan. Ajakan kami, mari terhubung dengan nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih personal. Mari kita sambut dua narasumber yang telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah dari Jemaat Tamrin, Jakarta. Kita kehadiran Bapak Alimanto Purba sebagai salah satu ketua jemaatnya dan juga pendeta muda Wilson Sianipar. Shalom, selamat datang sekali lagi. Shalom. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-6. Dari membaca Alkitab, kita akan melihat pasangannya yang setia, karena tidak bisa dipisahkan kedua hal ini. Kalau membaca Alkitab, harus berdoa. Jadi siapakah para pejuang doa yang Kak Ali dan juga pendeta kagumi? Ini kalau orang ini berdoa, apakah dari cara bahasanya, ataupun dari kesaksian-kesaksiannya? Apa hasilnya dari doa-doa dia yang khusyuk? Bolehkah diceritakan? Mungkin kalau tidak mau menyebut nama, nggak apa-apa, tapi apa yang diamati dari kehidupan orang itu? Saya mulai dari Kak Ali. Ya, kalau tokoh Alkitab, karena dari kecil selalu ceritanya ini seru ya. Daniel ini. Si Daniel ini. Apalagi ada pakai bakar-bakar api, nggak kebakar gitu kan. Jadi itu sangat menginspirasi. Daniel mudanya, ataukah seperti yang Kak Ali sebutkan di pelajaran pekan lalu ya, selalu baru kalau dilihat dari pelajaran Alkitab ini ya. Mau Kak Ali masih muda, Kak Ali sekarang sudah memiliki anak gitu kan ya. Masih relevan juga ceritanya. Masih relevan gitu. Dan
satu lagi ya, Daniel ini dia melampaui berapa kepemimpinan kan? Iya. Nah, itu gara-gara doa juga itu. Oh, oke, itu cuplikan ya, kita akan dalami setelah cerita dari Pendeta Wilson. Pendeta Wilson, kehidupan doa seperti apa yang Pendeta kagumi? Kalau saya mungkin salah satu contohnya adalah dari mama saya. Oh, oke. Jadi kalau dulu waktu kecil dia ada satu lagu yang ada di lagu Sion, cuma mungkin nggak terlalu banyak dinyanyikan, yang judulnya Tuhan pimpinlah aku. Cuma waktu dia ganti namanya, akunya itu selalu dia ganti dengan nama anak-anaknya. Jadi kan kami anak ada 4 gitu kan. Tuhan pimpinlah. Kakak ya bisa disebut, nama kakak saya disebut, nama adik saya 2 disebut itu. Lalu kemudian kalau kisah-kisah doanya banyaklah. Salah satu yang mungkin dia sering ulang-ulangi dan menurut saya juga lumayan berkesan adalah ketika kami mau sekolah. Jadi ada pengalaman untuk kakak saya ada, untuk saya juga ada. Ketika kami daftar sekolah, lalu mau daftar beasiswa, wah dia doakan. Dan selain dia doakan, dia juga ajak atau minta orang-orang lain untuk berdoa. Cuma yang bagusnya, yang saya juga mungkin perlu ambil adalah dia tidak minta semua orang. Tapi yang dia tahu akan berdoa dan peduli terhadap doa tersebut. Nah bagi saya, wah ini perlu dicontoh juga ya. Kadang-kadang kita terlalu bukannya membuat doa itu eksklusif, tapi kadang-kadang kita juga membuat doa itu terlalu murah gitu. Ya, doakanlah saya ke semua orang, doakan saya. Ya, bisa jadi orang itu mendoakan, bisa jadi enggak. Tapi kalau kita benar-benar minta kepada orang yang spesifik, ya mungkin itu jadi lebih berkuasa, lebih personal, lebih ada artinya bagi dia berdoa dan bagi kita yang didoakan. Jadi kalau itu salah satu aspek yang saya ambil dari kisah doa mama saya. Kisah ibu. Itulah menarik sekali untuk mengawali perbincangan kita. Saya akan lengkapi dengan ayat inti dari pelajaran ke-6, Mazmur 116, sebelum nanti Pendeta Wilson akan buka diskusi kita dalam doa. Firman Tuhan mengatakan, Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Silakan Pendeta. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah waktu kami akan membagikan diskusi ini, saling mengajar, saling belajar, boleh menjadi penuh berkat, sehingga Engkau boleh kirimkan juga Roh Kudus-Mu, sehingga boleh memberikan hikmat bijaksanaan, sehingga apa yang kami katakan di sini boleh berguna, boleh menjadi kekuatan bagi kami dan tentunya bagi yang menyaksikan. Dalam doa harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Saya suka sekali ternyata dari topik mengenai peran Alkitab dan bagaimana mempelajari Alkitab, kita kedatangan banyak pertanyaan kali ini. Mereka ada 3 orang, tapi saya lihat pertanyaannya ada kemiripan. Jadi saya boleh rangkumkan. Ini pertanyaan dari Alvin Sape, Rimson Sitohang Channel, dan juga Yeni Christine. Mereka menanyakan zaman sekarang yang lebih relevan ketika mempelajari Alkitab itu kan dalam bentuk digitalnya, terutama yang ada di dalam HP, begitu ya, smartphone. Jadi yang ditanyakan, apakah kesuciannya sama? Apakah ini masih sama-sama kitab suci ya? Walaupun yang satu buku, yang satu juga adalah alat digital, dan juga bagaimana dengan Alkitab suara, audio yang biasa diperdengarkan melalui aplikasi, apalagi sambil menyetir. Tadi Kak Ali sempat mention ya, kadang itu juga yang dilakukan hari demi hari. Boleh tambahannya dan juga pencerahannya? Ya, bagi saya melihat ini sebagai bentuknya ya, bentuknya ini adalah sebagai alat bantu. Ya, tetapi memang di negara kita ini bahkan dunia menyepakati dalam bentuk buku ya. Alkitab namanya. Tapi kan pengetahuan berkembang. Nah, bayangkan dulu kita masih bawa Alkitab, lagu Sion, buku sekolah sahabat minimum 3 itu. Jadi kita cari tas yang desainnya bisa muat langsung 3. Gitu. Nah sekarang dengan adanya contoh tablet seperti ini, semuanya dalam bentuk digital, PDF, itu bisa banyak yang dimasukkan. Jadi saya pribadi sih melihat ini bukan toolnya ini yang salah, ya kembali lagi kepada manfaat daripada tool ini, ya, dan isinya yang penting tidak berubah. Bagi saya itu yang penting buat saya, ya kan, tidak berubah dan memang ya jujur ya lebih simpel jadinya. Nah kalau dibilang suci atau tidak,
kalau buku Alkitab memang kita pasti perlakukan dengan baik ya. Kita bawa, kita letakkan gitu. Dan ini juga saya pikir sama perlakuannya. Gitu. Kalau mengenai konten yang di dalamnya ya itu kembali kepada masing-masing. Ya kan? Karena ini hanya bisa dikendalikan oleh yang mempunyai. Kan nggak bisa orang lain yang mengatur di sini. Ya, itu kalau pemahaman saya ya, karena ini sesuatu yang masih berkembang. Ya kan, kalau mau dilihat sejarahnya dulu dalam bentuk batu, dalam bentuk gulungan, dalam bentuk ini ya seperti apa itu perlakuannya, saya pikir biarlah mungkin pendeta bisa tambahkan. Jadi bentuk boleh berubah, tapi isi dan kuasanya tetap sama gitu ya dari perkembangan zaman. Tadi menarik Pak Kak Ali mengatakan mengenai kita di Indonesia. Nah ini kan berarti saya berpikir apakah ada pengaruh konteks budaya ataupun pendidikan di sini Kak? Melihat Pendeta Wilson ada pengalaman dari luar juga bagaimana mereka men-treat Alkitab begitu, apakah kalau boleh saya katakan sekonservatif orang Indonesia kebanyakan begitu ya, bagaimana pendapat Pendeta? Mungkin kalau kita bisa bandingkan paling dari secara budaya Indonesia itulah budaya yang konteks rich, dalam arti banyak hal itu dari konteksnya kita ketahui. Jadi kadang-kadang kalau ngomong ditanya, kita mau pergi, kamu ikut nggak? Kayaknya kita lagi sakit. Dibilang nggak pergi atau enggaknya? Enggak kan? Konteksnya adalah kalau saya bilang lagi sakit, artinya saya tidak ikut. Apakah saya mau ikut sebenarnya? Apakah saya tidak mau? Itu bisa the point. Tapi poinnya adalah karena saya bilang saya sakit, orang-orang tahu, ya berarti nggak bisa ikut kan? Gitu. Jadi dia dari konteks. Dan itu juga memang kadang-kadang membuat kita jadi lebih terpaku terhadap, kalau Alkitab, ya konteksnya apa? Kalau dia adalah untuk firman Tuhan, ya harus di buku. Karena kalau di tablet ataupun di gawai seperti yang tadi bilang, banyak hal yang tidak suci yang kita lakukan, main game, nonton apalah Netflix, drama Korea. Jadi memang kalau ditanya bagi saya, apakah kesuciannya berbeda? Dalam sisi tertentu berbeda, karena Alkitab memang hanya untuk firman Tuhan. Sementara HP ini multifungsi. Tetapi kita jangan lupa juga bahwa kadang-kadang kita bisa menggunakan Alkitab ini sebagai sebuah berhala atau jimat. Ya kan? Kalau susah tidur, taruh Alkitab di samping supaya mengusir setan gitu kan. Itu di satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa inilah hebatnya Allah. Allah ini digambarkan sebagai firman. Menjelmanya sebagai firman, bukan menjelma sebagai, ya kalau di agama lain kan dewa-dewanya berbentuk ya seperti binatang atau apa, hal-hal yang di alam, karena bisa direpresentasikan. Tapi kalau firman itu kan tidak bisa direpresentasikan. Firman itu adalah kontennya, bukan kontainernya. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kita cermati juga. Jadi kalau dalam hal kesucian yang berbeda, di satu sisi iya, tetapi yang kita bisa katakan juga adalah kontennya yang suci. Dan ini juga yang membedakan kalau tadi nyambung ke budaya lain. Mungkin kalau di budaya di barat, orang itu lebih peduli kepada konten. Ya kan, yang penting faktanya apa? Kau sampaikan, ya sampaikan langsung, jangan berbelit-belit, jangan lagi dibungkus-bungkus kepada bapak yang terhormat ini apa segala. Ya udah katakan aja langsung, karena yang penting apa? Konten, bukan konteks. Nah, jadi mungkin itu ada permasalahan perbedaan budaya dalam hal itu. Terima kasih sudah membuka wawasan kita. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang relevan, mungkin bagi beberapa orang, ya kenapalah pertanyaan seperti itu masih dipertanyakan begitu ya. Tapi pada faktanya ternyata ini bisa menguatkan beberapa orang. Jadi bebas untuk bertanya, bebas juga untuk memberikan pendapat selama itu masih pada kadar yang positif. Kita masuk sekarang untuk ke pelajaran ke-6 tentang para pejuang doa. Ada 3 karakter utama yang akan kita lihat dari Daniel, Henokh, dan juga Musa. Dari Daniel, kita masuk ke Daniel terlebih dahulu. Saya melihat kehidupan Daniel, ya dia berdoa 3 kali sehari. Tapi isi doanya itu beda-beda kali kalau saya perhatikan. Dan sepertinya tidak pernah kehabisan topik untuk mendoakan apa. Sebegitu dekatnya lah Daniel dengan Allahnya. Jadi bagi kita nih, saya terutama dalam cara pandang orang muda begitu ya, kan kita belajar dari senior. Jadi kesannya cara berbahasa ataupun kata-kata itu harus jadi templatean. Pada minggu lalu kan kita bahas bahwa orang muda sekarang tuh pengen kehidupan kerohanian yang original. Kalau boleh ini yang saya banget gitu. Saya tidak terlalu mau mengikuti praktik, walaupun ini bukan prinsip ya, praktik orang-orang begitu. Jadi dalam hal Daniel gitu ya, saya mau tanya kepada Kak Ali, apa yang bisa kita pelajari
dalam gaya bahasa dan juga topik-topiknya supaya kita juga tidak terpaku pada template doa yang lumrah digunakan di jemaat-jemaat. Ya, jadi memang ini Daniel ini orang yang sangat luar biasa. Ya, sehingga doanya pun luar biasa. Termasuk konten doanya. Betul. Gitu. Karena kalau kita baca di pelajaran kita, ya, dikatakan dia ini orang yang bijaksana. Betul. Kemudian dikatakan Roh Allah ada dalam dirinya. Lalu dikatakan lagi dia dikasihi oleh surga. Gitu. Jadi semua pihak, nggak hanya yang hidup di antara dengan dia, bahkan yang kodrati lah ya, kita sebut ya. Sehingga dan dia pun mendedikasikan dirinya salah satunya untuk itu. Ya, dia doakan banyak hal. Ya, bahkan di kasus mimpi ya, mimpi raja, dia minta. Kembali lagi tadi ya, dia minta Tuhan berikanlah hikmat, Tuhan berikan. Dia bisa jelaskan mimpi itu. Jadi Daniel ini sangat istimewa lah, ya, sangat unik. Dan terbukti orang yang bersahabat dengan dia, teman-temannya kebagian juga. Kebagian berkat. Iya kan? Iya. Jadi enak bersahabat sama Daniel sebenarnya. Kebagian kita. Jadi nggak hanya dia untuk dia sendiri. Iya kan? Di kasus mimpi itu rajanya jadi paham, semua orang paham, walaupun harus ada yang mendapat hukuman, gitu. Tapi teman-temannya pun mendapat bagian, gitu. Jadi pertanyaannya tadi, ya semua dia doakan, memang gitu. Kenapa bisa begitu? Ya ini saya pikir mirip dengan yang pelajaran minggu lalu. Dia punya hubungan, dia punya abiding yang kuat, gitu dengan Tuhannya, gitu ya. Sehingga apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan, Tuhan berikan, ditambah-tambahkan bahkan. Itu. Jadi inilah yang membedakan dia, sehingga dia sangat berkuasa dan dia menjadi pejuang doa yang luar biasa dari contoh di Alkitab, iya kan? Seperti itu. Oke. Jadi ketika dia ragu, ini apakah harus mengikuti makanan raja atau tidak, dia berdoa. Ketika dia tidak tahu gitu ya, dia tidak mau sok tahu, dia mau tanya kepada Tuhannya dulu mengenai arti mimpi raja. Ketika dia gentar, karena dia tahu nih ada banyak yang iri, ada banyak yang mau menjatuhkan dia, betul. Dia cari ke Tuhan dulu, ini gimana caranya untuk jaga sikap dan lain-lain. Apakah ada pengaruhnya, Pendeta Wilson, frekuensi doanya dia itu 3 kali sehari, dan juga mungkin kita doa makan aja udah 3 kali gitu. Kalau makannya 3 kali ya. Dalam kerohanian, adakah pengaruhnya frekuensi atau intensitas itu? Jadi mungkin kalau mirip-mirip dengan template ya. Jadi sebenarnya sih kalau saya mungkin bukan mau menggunakan kata template ya, tapi lebih kepada struktur. Ya kan? Kalau dengan jadi template-nya ya sebenarnya template adalah struktur ya. Tapi kalau kita bilang template bisa konotasinya adalah ya udahlah copy paste aja lah, ini apa hasil copy paste. Tapi kan template atau struktur ini memberikan gambaran doanya seperti apa. Kan Daniel selalu memulai dengan memulaikan Tuhan. Dan memulaikan Tuhan lalu mengklaim janji Tuhan. Apa kalau kita baca di dalam doanya di Daniel 9 dan Daniel 10 ketika dia tahu bahwa masa pembuangan ini sudah hampir lewat, yang dia lakukan dia memuji Tuhan, mengakui dosanya dan juga dosa bangsanya. Lalu kemudian dia mengklaim janji Tuhan. Bukankah ini sudah waktunya bangsa Israel ini kembali, dan dia menggunakan struktur ini di dalam hal-hal yang lain. Nah, kalau kita mau sambungkan kepada waktu ya kadang-kadang sama juga. Jadi bukan lebih kepada 3 kali seharinya, tapi lebih dari strukturnya. Ya kita nggak tahu apakah 3 kali sehari ini dia doanya beda-beda. Mungkin kalau pagi kita asumsikan dia meditasi paginya, itulah doa dia. Kalau siang ya mungkin ya namanya juga udah setengah hari kerja, pasti ada masalah, pasti ada apa. Oke, itu saat dia untuk memohon supaya masalah hari itu bisa dipecahkan. Dan kalau mungkin doa yang ketiganya ya apakah dia malam ataukah pulang kerjanya, dalam kurungnya. Kalau di dalam ritual bait suci kan ada mesbah pagi, mesbah petang. Itu kan korban bakaran itu jam 9 sampai jam 3. Apakah setelah jam 3 dia selesai kerja dalam tanda kutip, lalu kemudian apakah waktu itu dia debriefing ya apa yang sudah terjadi, lalu kemudian dia cerita kepada Tuhan. Apapun itu, tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa ada sebuah struktur dan itulah yang dilakukan. Nah, kalau bagi kita sekarang, waktu apakah harus 3 kali, 5 kali, 10 kali, mungkin
lebih kepada seberapa hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan, karena kalau misalkan kalau sama ya anggaplah kalau orang lagi baru pacaran gitu kan ya, kadang-kadang ya sebelum ke intens kan biasanya kan malu-malu dulu kan, cuma sekali-sekali. Dulu kalau saya ingat dulu mungkin cuma selamat sahabat, seminggu sekali gitu kan. Kita lihat responsnya, oh kalau respon ganti lagi. Rabu malam juga ikut bilang. Lalu setelah udah lebih dekat lagi ya mulailah pagi-pagi, jangan lupa meditasi malam-malam. Jadi kan berlanjut. Dan ketika kita sudah dalam tahap pacaran terus menikah, akhirnya apa? Ya udah sepanjang hari lah kontak-kontakan lah, apalah ngomongin segala macam lah, ngurus anak, apalagi kalau sudah punya anak seperti kami kan, wah itu bisa nggak berhenti juga dengan istri kan, pokoknya segala macam disampaikan. Jadi kalau dibilang adakah gambaran seberapa frekuensi doa itu mempengaruhi kerohanian kita, itu ada. Tapi bukan dalam arti lebih banyak lebih bagus, lebih sedikit artinya lebih nggak bagus. Tapi bahwa itu memang mencerminkan kita ini fasenya seperti apa. Apakah fase yang memang siang malam merenung, atau hanya kalau butuh aja, atau kalau lagi ada masalah aja, atau kalau lagi bersyukur aja, atau seperti apa. Itu lebih menunjukkan hal itu kalau bagi saya. Betul. Contohnya kalau seperti saya sendiri, saya tahu hubungan saya dengan Tuhan lagi dekat, itu kalau lebih banyak doa di dalam hati. Yang sambil kerja kah, atau sambil jalan, pokoknya kayak pengen mengatakan sesuatu gitu ya, atau bertanya, atau apa. Tapi ketika saya merenungkan, hari ini kayak nggak ada tuh yang small talks gitu ya. Jadi saya tahu, lagi lupa sama Tuhan, begitu ya. Jadi apakah ini juga terjadi dengan Anda? Karena kita ditanya di bagian minggu bawah, kalau melihat Daniel, apalagi alasan-alasan kita untuk tidak berdoa? Sebenarnya tidak ada, begitu ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas, kerjakanlah tiap hari. Nubuat dikenapi, janganlah ragu, kabarkan tentang Yesus yang Maha Kasih, serahkan hidupnya, Dialah Juru Selamat. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Mari berdoa untuk hujan akhir, bersatu kita jalan, bergandeng tangan, pergi kabarkan agar dunia percaya. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi, sembah puji padanya. Mujizat nyata oleh
dari struktur berdoa yang ternyata mempengaruhi kehidupan kerohanian kita, karena itu penting bukan hanya dari proporsi kata-katanya atau bagian kata-katanya, tapi juga seberapa sering kita berdoa. Kita akan beralih kepada posisi. Kalau di Alkitab pada beberapa posisi kita lihat ya, ada duduk, berlutut, berdiri, dan sujud. Ada orang yang beranggapan Kak Ali, makin kita rendah dengan tanah, makin didengarlah doa tersebut. Apakah itu ada benarnya? Ataupun apa yang mau ditantang dalam perenungan akan statement itu? Ya, ini mungkin orang bilang itu hanya perasaan kali ya. Perasaan wajar Iya. gitu ya. Dan memang dalam doa ini harus ada perasaan. Betul. Nah, ekspresinya itu tadi. Kalau tadi contoh Daniel, dia memilih berlutut. Itu di Ya di jendela. Jadi orang malah bisa melihat dia kan. Ya. Ada berlutut, kalau di gereja kita kadang dibilang bertelut gitu ya. Saya pikir samalah fungsinya kan lutut ya. Ada yang ada bantalannya, ada yang tidak. Bahkan sekarang gereja-gereja menyediakan bantalannya ya, gitu supaya mungkin karena sekarang sudah bagus gerejanya, lantainya sudah ini jadi keras, jadi harus ada bantalan. Nah, posisi memang bisa penting, ya. Tetapi kalau kita dalam keadaan genting ya kan nggak bisa kita lakukan itu, iya kan? Ya jadi memang kita harus menyesuaikan. Makanya kembali lagi tadi, saat kita berkomitmen, kita meminta Tuhan mampukan saya untuk pagi-pagi berdoa, mendahulukan Tuhan. Lalu mungkin di situ adalah waktu yang terbaik untuk kita menentukan posisi kita. Sampai bersujud tadi, atau cukup hanya bertelut, atau duduk di pinggir tempat tidur ya, contohnya kan gitu ya, atau di meja makan, ruang tamu, atau malah berdiri, ya kan? Nah, tetapi perlu ada waktu yang khusus dan perlu ada hal yang khusus, dan Daniel sudah contohkan, dia bertelut, berlutut. Gitu. Jadi posisi ini ya penting lah. Ya kalau kita namanya kita menghadap Tuhan ya wajar kan. Kalau kita menghadap pimpinan aja kita perlu ada sikap-sikap yang harus kita jaga ya. Ya kan, nggak mungkin juga gestur-gestur kita sembarangan. Gitu. Nah, dengan Tuhan apalagi si pemberi berkat. Ya kan, yang selalu setia mendengarkan permohonan doa kita, bahkan ngasih solusi lagi. Nggak hanya dengar dia kasih solusi lagi kan gitu. Jadi saya pikir itu penting ya, dan ini tertulis juga dan Daniel sudah lakukan. Bahkan dia 3 kali kan tadi sampaikan. Jadi kita didorong untuk bebas berekspresi dalam hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Rasa hormat, perasaan itu bisa diekspresikan dari posisi kita berdoa. Jadi bebas gitu ya, karena contohnya di Alkitab banyak, tergantung dari cerita mereka. Karena Henok dia berjalan, gitu ya. Nah ini tanda kutip juga karena orang banyak menanyakan, emang betulan berjalan tindakan fisiknya atau dengan arti berarti dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Ini yang mau dipertanyakan. Komen dari Pendeta Wilson untuk ini apa? Nah, ini kalau mau dibahas secara eksegesisnya ada. Sebenarnya menarik kalau kita bahas secara eksegesis. Kalau di dalam bahasa Indonesia memang dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Wah, itu udah hilang semua maknanya ya. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan ya mungkin bahasa Inggrisnya lebih pas lah. Henok walk with God ya. Jadi kata berjalannya juga kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada form. Ibrani itu kan ada 7 form, ada kal, piel, pual, hifil, hitpael, hofal, nifal gitu kan, ada 7 lah. Dipakai hitpael. Hitpael ini adalah form yang mau mengatakan kalau dia verbnya atau kata kerjanya itu yang bersifat refleksif dan habitual. Jadi sesuatu yang terjadi ada perundungan dan berulang-ulang gitu. Makanya di terjemahan bahasa Indonesianya bukan berjalan tapi bergaul, karena ya kan kalau bergaul kan pasti ada ngobrolnya, ada nggak cuma sekali 2 kali tapi reguler. Jadi di dalam kata itu inilah berjalan. Lalu kemudian yang menarik adalah berjalannya adalah with atau dengan, bukan di hadapan atau bukan di depan. Jadi kalau misalkan kalau kita bilang berjalan di hadapan Allah kan soalnya kan kita berjalan di hadapan Allah itu lagi mengawasi, lagi memeriksa. Atau mungkin kalau berjalan di depan Allah itu kayak seolah-olah kita sedang perform sesuatu, gitu kan? Tapi di sini kan berjalan dengan Allah, artinya lebih kepada ya barengan gitu loh, bukan kita melakukan hal ini sendirian lalu Allah sebagai observernya, pengamat saja, tapi memang
Makanya bahasa Indonesianya kalau dibilang salah mungkin Kurang tepat. bukannya kurang tepat ya. Dia tidak harfiah tapi dia mencoba mengambil maknanya. Gitu kan? Ya bergaul ya. Itulah bergaul kan. Jadi kita memang sama-sama lalu kemudian melakukan bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau dibilang ini berjalan secara harfiah ya mungkin bukan harfiah seperti itu, tetapi lebih kepada bagaimana ini menunjukkan narasi daripada kisah Henokh ini adalah ada sesuatu yang berbeda daripada kebiasaan yang dilakukan oleh orang lain, dan inilah yang membuat Henokh ini spesial sehingga akhirnya juga tidak seperti yang lain-lain. Kalau yang lain kan maka dia meninggal lalu kemudian dia dikuburkan, dia meninggal, kecuali Henokh ini yang dia tiba-tiba berjalan dengan Allah terus dia tidak ketemu lagi dia ada di mana karena sudah diangkat oleh Allah. Mungkin seperti itu. Jadi Pendeta pribadi memaknainya kalau kita mau relevansikan dengan sekarang gitu ya, di tengah kesibukan kita seperti Henokh misalnya dia sambil mingling dengan teman-teman yang tidak seiman. Bagaimana dia membisikkan doa itu dalam hatinya, Kak? Bagaimana pendeta menggambarkan ini supaya relevan? Ya, atau mungkin kalau kita mau relevannya dengan Nyonya Awet juga mengatakan di dalam Paradayun Bapa bahwa Henokh ini juga dia tidak bergaul dengan manusia. Dalam tanda kutip dia tidak berteman ya, pada saat itu mungkin manusia sudah mulai jauh dari Tuhan. Jadi makanya dia nggak banyak berinteraksi, tapi lebih kepada di dalam ya kalau dikatakan dia tinggalnya di gunung-gunung, tapi kadang-kadang datang ke kota untuk berdakwah lah kalau bilangan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau di sini mengatakan bahwa memang Henokh ini memilih memusatkan memiliki hubungan dengan Allah daripada hubungan dengan manusia. Nah, kalau relevansi kepada kita sekarang, apakah artinya sekarang kita jadi kayak pertapa aja di gunung-gunung, terisolasi? Enggak. Kalau saya sih tidak suka dengan bahasa isolasi. Saya lebih suka dengan bahasa insulasi. Insulasi. Jadi kalau isolasi kan kita jauh, dibawa jauh dari tempatnya. Tapi kalau insulasi kita di sana, tapi kita terlindung. Berdampak. Jadi ada dampaknya, dan memang itulah sebenarnya yang menunjukkan bahwa supaya orang juga tahu berjalan dengan Allahnya kita ini ada nggak dampaknya bagi saya? Harusnya ada. Karena kau temenan dengan saya orang yang berjalan dengan Allah, maka saya selalu memberikan hal-hal yang positif. Paling tidak dari dorongan, perkataan, nggak suka gibah, nggak suka nyulitin, pokoknya kayak gitu kan. Jadi ada dampaknya gitu kan. Itulah mungkin salah satu bagaimana berjalannya dengan Allah itu memberikan efek impact kepada lingkungan kita sekitar. Bagaimana dengan pemirsa memaknai kata berjalan dengan Allah ini, apalagi setelah mendengar beberapa pendapat kita? Silakan apa yang ada di dalam pikiran dibagikan di dalam kolom komentar. Terutama di hari Selasa juga, Kak Ali, ini ada satu statement yang mengatakan ada sesuatu yang istimewa saat kita berdoa dengan suara keras dibanding hanya dalam pikiran. Karena secara realitanya saya lebih banyak berdoa dalam hati daripada saya menyebutkan. Tapi itu kan hanya gaya saya gitu ya. Orang lain mungkin ada yang suka berbicara keras. Dari pengalaman atau pengamatan Kak Ali, ini apa dampaknya ke dalam kerohanian ketika bersuara? Ya, itu bisa dipengaruhi juga karena Tuhan tahu isi hati. Betul. Ya kan? Akhirnya kita doa dalam hati. Tapi itu pun konteksnya kita lagi posisi di mana. Betul. Ya kan? Kalau di tempat ini yang memang kita seberapa ini dan yang lainnya setuju, ya mari kita berdoa bersuara. Kan begitu. Tapi kalau kita lagi di transportasi umum, kita berdoa di situ, ya kan kurang tepat juga. Walaupun kata-kata doanya baik. Ya kan? Jadi tergantung kita lagi berada di mana. Tetapi memang pengalaman saya, ada saatnya saya harus berteriak bahkan. Begitu. Jadi memang balik lagi ini suasana hati. Ya kan, ini hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan, saya lagi butuh mau teriak samamu. Kan gitu kan, contohnya kira-kira gitu. Ya, saya harus ambil tempat. Iya kan, kalau lagi di rumah sendirian ini. Tapi kalau ada keluarga tiba-tiba saya teriak, bingung juga nanti mereka kan begitu. Ya. Atau saya di jalan ya di mobil. Misalnya contoh di kendaraan, kalau mobil bawa kendaraan sendiri, ya saya sih teriak. Ada kasus, misalnya ada case. Aduh, hari ini aku ada pekerjaan yang kayaknya berat banget gitu. Aku harus perlu teriak, nggak cukup lagi rasanya kalau hanya dalam hati. Betul. Gitu. Walaupun Tuhan tahu isi hati. Gitu. Nah, itu dibutuhkan juga. Itu membantu kita juga. Ya kan, pada saat kita keluarkan. Sehat secara mental. Iya, secara mental kita tertolong. Bukan Tuhan nggak dengar loh. Orang dalam hati aja dia dengar.
Tapi inilah hubungan kita kan, inilah kedekatan kita, abiding kita gitu. Jadi perlu, ya, tapi lihat tempat ya, gitu, jangan main teriak aja. Bijaksana Nanti juga. jadi malah dianggap kita apa kan di sana gitu. Betul. Tapi dalam hati itu paling efektif, itu nggak mengenal tempat, ya kan? Anywhere, any place bisa kita berdoa dalam hati dan Tuhan dengar. Bukan cuma work from anywhere ya, pray from anywhere. Pray for any, TFA. iya. Oke. Terima kasih untuk observasi dan pengalamannya juga, mengingatkan saya kepada Musa. Karena kalau dilihat Musa tidak gampang ya menjadi perantara antara bangsa Israel dan juga Tuhan. Tapi kalau dilihat dari gaya bahasanya, Musa bebas berekspresi. Ada kata-kata di mana dia menunjukkan hormatnya dia dengan Tuhan, tapi ada kata-kata apalagi ketika dia nego gitu istilahnya dalam tanda kutip ya, janganlah Tuhan, tidak ingatkah janjimu dulu, masa kamu mau menghancurkan bangsamu. Apalagi posisi dia ketika dia harus berdoa bagi abang dan kakak-kakaknya, itu kan tidak mudah juga. Jadi Pendeta Wilson, apa yang Pendeta amati dari gaya berbahasa Musa dan bagaimana itu menggambarkan hubungannya dengan Tuhan? Ya mungkin kalau seperti yang pernah saya bilang, jadi ya kalau seperti orang PDKT gitu kan. Dulu ya kan ada meme sekarang yang kalau di mana kan kalau ada gambarnya ya biasanya ini istrinya, terus suaminya digambarkan lagi melakukan hal bodoh gitu, hal yang apalah gitu, yang konyol gitu kan. Di caption adalah kok bisa dulu saya malu-malu ketika ngobrol sama dia gitu kan. Ya ini ya sekarang kan kayaknya gimana gitu orang kayak gini kok gitu. Maksudnya dalam arti begini, kadang-kadang ketika kita mulai satu hubungan kan pasti kan ketika mulai ya malu-malu, nggak takut bicara. Terus kalau sudah itu pas lagi belum kenal, waktu mau kenalan, waktu PDKT udah lebih akrab, waktu udah jadian, wah biasanya langsung ada perubahan. Habis setelah itu kalau udah langsung tunangan, menikah, punya anak, akhirnya dan memang Musa mungkin mengalami waktu-waktu seperti itu. Dan ketika dia sampai di tahap-tahap tertentu, itu memberikan kepada Musa sebuah akses dan sebuah privilege ataupun kebebasan untuk menyampaikan dan bahkan berargumen. Dan kalau kita bisa bilang bahkan ini Musa termasuk hal yang unik ya, karena di awal pun dia berani, kalau bisa dibilang dialah mungkin orang pertama yang pertama kali menolak Tuhan secara verbal. Ya kan, kalau yang lain kan mungkin menolak Tuhan dengan kelakuannya gitu kan, nggak diturutin ya, kayak Adam dan Hawa, kayak Lot, Kain apa itu. Tapi kalau yang mengatakan Tuhan saya nggak mau, mungkin ini Musa yang pertama kali. Jadi menarik juga bahwa ya Alkitab juga mengatakan Musa ini spesial bagi Allah gitu kan. Kepada orang-orang lain aku bicara melalui perantaraan, tapi kepada Musa aku berbicara dari muka dengan muka gitu kan. Itu adalah menunjukkan sebuah hal yang spesial. Dan bahkan Musa sendiri pun sampai berani mengatakan ya tunjukkanlah wajahmu, walaupun ujungnya nggak dikasih lihat ya, cuma dikasih punggungnya dan dikasih nama Allah yang lewat di hadapannya. Tetapi emang ini menunjukkan bahwa Musa ini dia tahu siapa Allah dan dia tahu karakter Allah. Dan bahkan dia menggunakan karakter itu ya, mungkin dia belajar juga dari ketika dia menuliskan soal Abraham gitu ya, masakan hakim segala di bumi ini mau bertindak tidak adil ketika Abraham mau ini. Dan Musa juga mengatakan, masakan kau biarkan bangsa-bangsa lain mengolok-olok engkau, karena ya mereka akan bilang karena kau nggak bisa bawa ini ke tanah perjanjian maka dibinasakan. Jadi Musa tahu karakter Allah itu seperti apa, dan dia rindu untuk menjaga reputasi daripada karakter Allah. Dan ini adalah hal yang penting. Dan biasanya ketika orang sudah sampai tahap kepada pengenalan yang seperti itu memberikan apa ya, ditunjukkan melalui ya kata-katanya bukan lagi ya soal minta, soal tidak minta izin apa, tapi lebih kepada oke, apa plan kita. Betul. Gitu. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita melihat Tuhan, mengerti sifatnya, itu tergambar dari kata-kata kita ketika berdoa. Jadi bagi orang muda, ya ini sebuah dorongan ya. Jangan kita merasa kata-kataku biasa aja gitu ya. Mungkin jangan akulah yang berdoa gitu ya untuk doa syafaat, yang lebih tua aja yang kata-katanya indah. Sebenarnya ini bukan melemahkan tapi menyemangati gitu ya. Karena pengalaman rohani mereka berarti mereka sudah tahu Tuhan mereka itu siapa kepada kita. Perenungannya bagaimana dengan kita gitu ya. Apakah kita sudah mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin terakhir karena waktu kita sudah semakin menipis, semangat Kak Ali bagi para ketua jemaat, imam keluarga. Mereka kan ada peran perantara juga begitu ya. Dan kadang saya tahu tidak mudah, dosa orang, kenapa saya yang harus datang kepada Tuhan untuk meminta ampun atau berdoa supaya dia bertobat.
seperti Musa juga kan harus merindukan pertobatan kakak dan abang-abangnya. Jadi apa yang mau disemangati dan nasihat begitu? Iya, jadi memang menerima contoh lah seperti yang ini case-nya ketua jemaat lah ya, gitu. Memang menerima tanggung jawab itu sebenarnya ada resiko ya, ada tanggung jawab. Tapi memang bagi beberapa orang menginginkan jabatan itu, iya kan? Gitu. Padahal kita kalau sudah di posisi itu, kadang-kadang kita harus out of the box. Yang kita sudah kesel harus kita berbalik, kita harus malah doakan, kita ampuni. Di posisi yang situ kita. Nggak bisa kita di posisi seperti anggota jemaat yang lain. Harus puasa. Iya, jadi nggak mudah sebenarnya. Dan Musa lakukan itu. Dia dengan bangsa Israel udah bolak-balik lah. Iya kan, berapa kali. Kalau dia mau kesal sebenarnya, udah gue pulang lah. Kan bisa aja begitu kan. Jalan masing-masing gitu. Tapi nggak dia lakukan. Terutama lagi dari keluarganya ini yang paling berat. Ya kan? Dari Harun, Miriam. Seperti itu. Tapi dia harus lakukan. Karena dia tahu fungsi dia, posisi dia tahu ini bukan maunya dia kan ini. Memang dia dipilih. Nah, dan Tuhan janjikan. Tuhan akan tolong dia. Jadi pemahaman ini penting. Ya, apalagi kita menerima posisi-posisi di jemaat ya, pelayan jemaat seperti itu, dan memang ini menjadi bagian dari satu paket itu. Nggak bisa saya ini yang ini enggak gitu. Kita harus bisa menjadi perantara, menjadi syafaat, ya, mendoakan anggota jemaat kita walaupun langsung dengan kita bahkan permasalahannya mungkin ya, gitu. Kalau dua orang yang bermasalah kita jadi perantara itu kayaknya rasanya enak, ringan. Tapi kalau pas dengan kita, tapi kita harus mengalah mendoakan, ini nggak mudah. Dan Musa sudah tunjukkan itu. Betul. Boleh tambahannya Pendeta Wilson, karena berarti di posisi Musa ini dia tidak menganggap dirinya sebagai adiknya Miriam dan Harun ketika dia menghadap Tuhan. Karena dia nabi gitu kan ya. Dia ada peran imam di dalam hal itu. Apa yang bisa kita pelajari supaya kita juga paling tidak dalam keluarga kita, saya tahu paling pelik permasalahan itu kalau ada di dalam keluarga ya. Kita bisa mendoakan mereka bukan sebagai kakak abangnya suami istri, tapi yang merindukan keselamatan mereka juga gitu. Oke, jadi Alkitab juga mengatakan barang siapa yang menginginkan peran sebagai penilik jemaat, ya ini kan diakon atau elder gitu ya, menginginkan hal yang baik. Jadi tidak dikatain itu hal yang buruk. Dan memang ketika kita berlaku kepada orang tua atau keluarga, apa yang bisa kita lakukan yang adalah sesuatu yang penting sehingga memang membuat kita bisa melihat apa sih gambaran besar yang perlu kita sampaikan. Apakah peran seperti apa yang harus saya ambil ketika saya berlaku kepada keluarga saya? Apakah saya berbicara sebagai kepala keluarga, walaupun kalau dalam hal ini kepala keluarga ya sebagai suami ataupun ayah biasanya itu mencakup segala sesuatu. Tapi mungkin kalau kita kepada orang tua, kepada om, tante, itu kan beda posisinya. Jadi seolah-olah kita mau mengambil posisi yang dalam tanda kutip lebih tinggi, tapi posisi kita secara sosial, secara kekeluargaan sebenarnya yang di bawah. Ini membuat memang akan ada tension. Apalagi kalau kita sebagai pendeta, ya kadang-kadang kapankah saya seorang pendeta, kapankah saya sebagai seorang anak. Apalagi kalau orang tua ada di jemaat sendiri ya, gitu kan susah gitu kan. Tapi memang inilah. Jadi ya mungkin yang penting kita perlu sampaikan adalah bukan dari kata-katanya seperti apa, tapi lebih kepada intensinya seperti apa. Dan kita ini bukan lagi perform sesuatu, kita bukan lagi sedang melakukan sesuatu supaya dilihat orang, supaya apa, tapi bagaimana supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan, apa yang kita katakan kepada orang memang keluar dari hati sehingga tidak dibuat-buat, tetapi pada saat yang sama juga punya sebuah intensi, semua tujuan, bukan cuma kata-kata kosong aja yang cuma ya udahlah, yang penting kau senang. Ayolah yang penting kelihatan klise-klise yang menghibur, oh Tuhan, biarlah penghiburan yang dari surga saja yang datang memberikan. Itu kan kadang-kadang betul, tetapi mungkin ada perlu ada dosis ketulusan, ada dosis yang kayak ketidakpura-puraan yang tidak dibuat yang perlu ada juga kita berkata-kata. Dan biasanya kalau itu terjadi, orang jadi melihat intensi kita. Bukan lagi melihat peran kita sebagai apa, peran formalnya apa, peran informalnya apa, bukan itu lagi yang dilihat. Tapi memang memang ada sesuatu yang mau dia sampaikan kepada saya dalam doa ataupun dalam diskusi ini. Ya, terima kasih sekali lagi.
kita harus sadar kepada siapa kita sedang berbicara, gitu ya. Kalau kepada Allah, berarti di hadapan Allah, seperti Musa, kita bisa dengan rendah hati, dengan penuh hormat, kita menyampaikan apapun yang susah, walaupun sebagai manusia itu kita anggap tidak memungkinkan, gitu ya. Jangan kemana-mana, kita akan simpulkan dan memilih aplikasi Mission Reach tahun ini. Tetaplah bersama kami. Have you ever felt like God is silent or late? Like your prayers have gone unnoticed or your waiting is in vain? Maybe you're in a season of waiting and you're wondering if God has forgotten you. Friends, let me tell you this. I want you to know that He has not forgotten you. In His time, He will make all things beautiful and He sees the whole picture when you only see a piece of it. So, do you long to understand God's plan for your life? Would you like to explore it together through the study of the Bible? Friends, we are here for you. So drop us a message on the WhatsApp or the email link right here and in the description down below. And remember, Jesus loves you. Belajar dari Musa, Henokh, dan juga Daniel. Dari pejuang doa. Kita tahu pejuang berarti tidak mudah untuk mereka berdoa. Ada pergumulan emosi, pergumulan fisik malah gitu ya. Daniel sampai pingsan berapa kali dia kalau lagi menerima mimpi itu. Ataupun arti mimpi. Jadi apa yang bisa menjadi penguatan Kak Ali, terutama bagi beberapa dari kita yang merasa, aduh kalau diajak berdoa beban bagi saya gitu ya. Ataupun ada orang yang tidak confident, kayaknya Tuhan tidak mendengar doa saya, mending Pak Pendeta atau Pak Ketua yang doakan saya seperti itu. Dari 3 karakter Alkitab ini apa yang menjadi semangat bagi kita? Ya, yang pasti sama juga ya, seperti kita belajar Alkitab. Mulai saja juga. Mulai aja dulu. Ya, karena ada orang bilang doa itu nafas kehidupan. Ada yang bilang banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Nggak berdoa, nggak ada kuasa, ya ada benarnya juga. Gitu. Jadi mulai.
Nah, saat kita memulai nanti akan disempurnakan. Kalau nggak tahu berdoa, ya doa Bapa Kami kan Iya. paling gampang. Betul. Kalau nggak bisa dihafal, bisa dibaca. Iya. Itu yang Yesus ajarkan bahkan. Nah, itu sudah mencakup banyak hal, doa Bapa Kami. Nah, jadi kalau kita sampai kepada posisi pejuang, saya pikir bukan itu mau tujuan kita berdoa. Biarlah istilah itu nanti orang lain yang memberikan. Betul. Bagian kita adalah Berdoa. memulai dan berdoa. Kalau sudah aman diri, lalu kita meningkat punya keluarga, ya doakan keluarga kita. Lalu kita sudah dilihat semakin rohani, punya pengalaman cukup, mungkin naik kita jadi pelayan. Jadi ketua jemaat, tanggung jawabnya lebih. Menjadi perantara syafaat. Sehingga memang pengalaman itu berpengaruh. Jadi kalau memang kita merasa, belum, doa saya kayaknya gini, ya mungkin karena kurang pengalaman, atau memang kita kurang berdoa. Bisa jadi. Nah, jadi mulailah berdoa. Supaya satu saat tanpa kita sadari, kita sudah sampai di posisi yang untuk tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Nah, mungkin ini yang kita bisa lihat dari para pejuang ini. Daniel pun memulai kok, bukan setelah dia terima jabatan dia baru mulai berdoa. Dari Pasti dia dari rumah sudah diajarin dari dia kecil. Ya kan? Jadi nggak ada yang instan. Ya. Semua butuh berproses dan harus senang berproses. Amin. Jangan mau ujungnya aja. Amin. Kira-kira. Ya, terima kasih. Dalam Mission Reach 26, bagaimana pengalaman doa kita bisa menjadi indah, Pendeta, bukan beban? Silakan. Oke, mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah berkaca kepada baik Daniel atau Musa, mereka menggunakan janji Allah sendiri atau siapakah Allah sendiri itu di dalam inti doa mereka. Ya kan, kalau Daniel berdoa bagi supaya bangsanya itu bisa kembali ke dan memulihkan Yerusalem. Kenapa ya? Karena memang Allah sendiri mengatakan ya setelah 70 tahun kamu akan kubawa kembali. Jadi dia mengambil janji itu sehingga apa? Doanya itu bukan tanpa dasar. Dan kadang-kadang bagi kita juga ketika kita mau reach orang lain ya, mungkin kita juga tahu memang yang mau orang-orang supaya selamat mengenal Tuhan itu siapa? Ya bukan saya, Tuhan sendiri yang mau gitu kan. Jadi ketika kita berdoa untuk menjangkau orang lain, kita klaim bahwa Tuhan sendirilah yang mengatakan berdoalah ya kepada yang pemberi pekerjaan karena pekerja sedikit sementara tuayan itu banyak. Ya, maka kita mengklaim, oke, apakah saya mau jadi pekerja? Ya tentunya iya. Tapi biarlah supaya ada orang lain juga. Misalnya kalau di jemaat gitu kan, Tuhan janganlah saya sendiri bekerja, karena memang banyak pekerjaan. Biarlah anak-anak muda ini bisa aktif, biarlah majelis-majelis ini juga bisa ikut terlibat, biarlah bahkan anggota-anggota yang biasa pun juga mau terlibat di dalam menjangkau keluar. Nah, itulah yang saya doakan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berjanji bahwa Ia akan memberkati kita, bahwa Ia rindu supaya semua orang boleh, ya itu kan dimuridkan ya kepada apa Great Commission ini di Matius 28, mungkin seperti itu. Asik, jadi mari kita coba menginkorporasikan janji-janji Tuhan di dalam doa kita supaya ada dasarnya gitu ya. Saya rasa jadi semangat juga berdoa karena kita tahu ini bukan omong belaka gitu. Saya ini klaim ini yang Tuhan bilang gitu ya, dan saya tunggu jawabannya gitu. Baiklah, bagi para pemirsa sekalian, silakan dicantumkan di kolom komentar apa yang menjadi yang berkesan di dalam pelajaran kali ini. Semoga itu akan menjadi pesan moral bagi orang-orang yang membaca komentar Anda juga. Terakhir, saya minta Kak Ali untuk mendoakan para pemirsa di dalam perjuangan mereka dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kepadamu segala puji syukur kami naikkan oleh karena pelajaran yang sangat baik ini, yang datangnya daripada Tuhan, dan mengingatkan kami Tuhan, Engkaulah yang punya kehidupan, Engkaulah yang punya janji, pengharapan bahwa Engkau akan datang kembali. Dan dalam perjalanan kehidupan kami rindu, kami pun Tuhan bisa gunakan, bahkan seperti Daniel, Henok, dan Musa. Terima kasih Tuhan, biarlah pelajaran ini menguatkan iman kami, memulai, memperbarui komitmen kami, kebiasaan-kebiasaan kami, kehidupan kami untuk senang berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah di dalam kehidupan kami, dan Tuhan berkati di dalam acara selanjutnya. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Alimanto Purba dan juga Pendeta Muda Wilson Sianipar untuk pelayanannya kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang, semoga sehat dan semangat selalu.
Jika belum terhubung dengan media sosial kami, Gereja Advent Indonesia Tengah, mari ikuti sosial media kami dan juga bagikan video ini sebagai bentuk aplikasi dari Mission Reach 26. Sampai berjumpa pekan depan, kita akan sama-sama untuk mengembangkan kembali kehidupan doa kita. Tuhan memberkati.